Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, di kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah dengan terus beramal salih dan juga meningkatkan amal takwa kita, Masya Allah. Teman-teman, kemarin dapat fenomena tentang adab terhadap orang tua karena mendapati ada yang mengeksploitasi ibunya untuk dijadikan viral, mandi lumpur dan lain-lain. Maka ditanya bagaimana sih di dalam Islam adab terhadap orang tua. Maka Masya Allah teman-teman, saya ingin mengawali dengan ucapan seorang ulama, guru kami bercerita. Beliau bercerita bahwa kalau ada seorang anak yang mendoakan ibunya sehari 5 kali loh. Menurut beliau, menurut ulama tersebut, anak tersebut masih durhaka. 5 kali masih durhaka. Kenapa bisa begitu? Lalu beliau mengajak, mari kita doakan orang tua kita sebanyak 5 kali. Kita coba sama-sama baca ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani 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 shaghira. 5 kali. Apakah ketika kita membaca 5 kali doa tersebut kita terluka parah, patah tulang, benjol, berdarah-darah, atau bahkan apakah berkeringat pun saja tidak? Ya, Masya Allah, ketahuilah teman-teman, pernah ngobrol sama orang medis, rasa paling sakit yang bisa dirasakan laki-laki itu adalah ketika patah tulangnya. Misalkan lagi seperti ini, tangan tahu-tahu diinjek, bletek, patah. Itu rasa potensi paling sakit yang bisa dirasakan oleh laki-laki. Tapi kalau wanita, seorang ibu terutama, potensi paling sakit yang bisa dirasakan wanita adalah ketika melahirkan. Ya, dan ibu kita melalui proses tersebut. Kata orang medis tadi, melahirkan itu berapa kali lipat lebih sakit sih dibandingkan patah tulang? Maka disebutkan 27 kali lipat lebih sakit daripada sekedar patah tulang. Maka Masya Allah, dari sini kita belajar teman-teman, di dalam Islam kalau ditanya cara paling gampang masuk surga, gimana caranya? Kalau kamu punya orang tua, itu adalah pintu surga paling tengah. Di dalam Islam, bahkan kalau ada orang bertanya, kok apa yang terjadi kalau misalkan ada seorang bayi dibuang oleh ibunya ke tempat sampah di hari pertama lahir masih merah, 30 tahun kemudian ternyata si anak jadi orang kaya, konglomerat. Tiba-tiba orang tua yang ngebuang, tiba-tiba datang dan berkata, nah kami orang tuamu, minta duit dong. Menurut Islam kasih atau jangan? Menurut Islam kasih. Tapi kok dia jahat, dia ngebuang saya ketika bayi? Betul. Tapi dia akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kita berbuat baik bukan supaya dicintai sekedar oleh orang tua, tapi karena ini perintah Allah. Tahuilah teman-teman, begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kita harus berbakti kepada orang tua, bahkan perintahnya setelah bertauhid kepada Allah. Kalau sudah berbicara tentang ibu, tentang orang tua, bahkan kalau ibu kita berkata, nah 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya mah, betul, udah jangan dibantah. Selagi tidak mengganggu akidah kita dan tidak melanggar syariat, jangan dibantah teman-teman, beneran. Ketahuilah, manusia bisa jadi sukses atau bahkan bisa ke surganya Allah adalah salah satunya ridho orang tua. Ketahuilah satu dunia cinta sama kita, tapi ibu kita pernah kita sakiti dan kita belum minta maaf, ibu kita belum maafin, demi Allah surga diharamkan bagimu. Ya. Dan juga ketahuilah, bahkan jika kadang seluruh dunia membenci kita, memusuhi kita, tapi orang tua kita ridho, ya Allah, nah, ibu bersyukur punya anak sepertimu, didoakan. Masya Allah, dengan tulus, demi Allah, surga masih berpeluang besar bisa kita raih, Insya Allah. Teman-teman, ketahuilah, di dalam Islam itu bahkan ketika dulu ada sahabat ingin berjihad, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku rela mati di medan perang hari ini juga. Ditanya lagi oleh Nabi, hai sahabat, bahwa kamu masih punya nggak orang tua di rumah yang masih butuh penanganan darimu, butuh pengawasan darimu? Masih ada wahai Rasulullah. Maka pulanglah, jihadmu di rumah. Rela mati loh untuk Islam, untuk agamanya. Tapi ada orang tua, dipersilakan. Di hadis yang lain bahkan Rasul sampai berkata yang artinya sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, siapa wahai Rasulullah yang hina tersebut? Maka dijawab, orang yang mendapati orang tuanya berada dalam pengawasannya, lalu ia gagal ke surga. Apa maksudnya? Karena kalau sampai misalkan satu orang tua punya 4 anak, lalu si ibu lebih pilih ingin tinggal dengan yang anak ketiga. Si anak ketiga ini dia repot, harus membersihkan makanan, menyuapi dan lain-lain. Lalu dengan repotnya tersebut si anak gagal ke surganya Allah. Kata Nabi, hina, hina, hina.
Kalau bahasa kitanya mah, kamu ngapain aja? Itu tuh amalan paling surga banget. Terus kamu masih gagal ke surga, udah Allah pilih dapat amalan tersebut. Kamu ngapain aja? Rasul sebut hina, hina, hina. Insya Allah beneran teman-teman. Di dalam Islam, orang tua itu adalah sesuatu yang, kalau kita tanya pengen paling gampang masuk surga, orang tua, berbuat baik kepadanya. Di luar kita boleh seperti burung Raja Wali, mengepakkan sayap luas, terbentang, gagah. Di hadapan orang tua, kita diperintahkan untuk menundukkan sayap kita, tunduk di hadapan orang tua. Di hadapan orang tua, di luar kita jenderal, presiden, siapapun. Di hadapan orang tua, kita bukan siapa-siapa. Surganya berada di kaki mereka. Beneran teman-teman. Jangan pernah seumur hidup kita belum pernah mencium kaki orang tua kita, memohon maaf kepada mereka, berupaya membahagiakan mereka, segalanya bagi mereka. Ya, dulu Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah tentang apa amalan yang paling dicintai Allah. Rasul menjawab kan, yang pertama sholatu ala waqtiha, sholat pada awal waktu. Lalu ditanya yang kedua, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Yang ketiga jihadu fisabilillah, menunjukkan bahwa lihat, setelah sholat, perintah selanjutnya maka adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua, yang bahkan itu berada lebih dahulu di atasnya jihad fisabilillah, di jalan Allah, di mana jihad itu padahal pahalanya luar biasa. Orang merelakan hartanya, waktunya, energinya, semuanya di jalan Allah, tapi birrul walidain itu lebih Allah cintai. Beneran teman-teman, kepada orang tua, mereka lah orang yang paling punya hak untuk kita bahagiakan, untuk kita hormati. Percuma kita bahagiain semua orang, dikagumi semua orang, tapi Allah benci kalau misalkan kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Surga masih jauh di tangan kita, surga masih jauh di tangan kita, beneran. Sehingga itu mari kita bahagiakan orang tua kita, dan semoga Allah muliakan kita karena kita berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.